Do ba 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 do. Halo, jadi yang pertama aku bakal jelasin tentang sejarah dan latar belakang PBB. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibangun pada 24 Oktober 1946 setelah ratifikasi oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan dan mayoritas negara anggota lainnya. Sidang umum pertama diadakan di London pada 10 Januari 1946, menandai dimulainya perjalanan organisasi ini. Latar belakangnya, PBB terdiri setelah Perang Dunia II dengan tujuan adalah untuk mencegah konflik dan peperangan serupa yang terjadi. Pengganti Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Ialah sebuah organisasi internasional antara pemerintah yang bertujuan untuk, yang pertama, menjaga perdamaian dunia, yang kedua, menjadi pusat harmonisasi tindakan bangsa untuk tujuan menangani berbagai masalah seperti pembangunan berkelanjutan, bencana, pengungsi, dan teroris. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Yang dua, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi sosial, budaya, dan kemanusiaan. Yang keempat, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan. Yang kelima, memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna kulit, jenis, kelamin, bahasa, dan agama. Yang keenam, menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. Hai, di sini aku mau jelasin tentang tokoh-tokoh penting dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang pertama ada Sekretaris Jenderal PBB, yakni mereka adalah sosok penting dalam menjadi juru bicara dan juga dalam menjaga perdamaian dunia. Antonio Guterres adalah Sekretaris Jenderal PBB saat ini. Beliau berasal dari Portugal dan telah menjabat sejak 2017. Selain Sekretaris Jenderal, banyak tokoh lain yang memberikan kontribusi besar bagi PBB seperti Franklin D. Presiden Amerika Serikat ini adalah salah satu pendiri PBB dan memiliki visi kuat tentang organisasi internasional yang dapat menjaga perdamaian dunia. Yang kedua ada Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB asal Ghana yang meraih Nobel Perdamaian atas usahanya dalam mempromosikan pembangunan manusia, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang ketiga ada Ban Ki-moon, mantan Sekretaris Jenderal PBB asal Korea Selatan ini
yang dikenal karena kepemimpinannya dalam mengatasi berbagai krisis global seperti perubahan iklim dan konflik bersenjata. Tokoh-tokoh PBB lainnya yang juga penting ada duta besar dan pejabat tinggi PBB. Pejabat tinggi PBB selain sekretaris jenderal dapat banyak pejabat tinggi lainnya yang memimpin berbagai badan dan program PBB seperti UNICEF, WHO, dan UNDP. Terima kasih. Halo, di sini aku mau jelasin tentang peran penting PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk yang pertama, itu ada mengirim pasukan penjaga perdamaian. Dalam situasi tertentu, PBB akan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memonitor gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan membantu dalam proses rekonstruksi pasca konflik. Yang kedua ada memberikan bantuan kemanusiaan. PBB memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik seperti makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Lalu yang kedua ada Tiga ya. Lalu yang ketiga ada membangun perdamaian jangka panjang. PBB membantu membangun perdamaian jangka panjang melalui program-program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Lalu ada contoh peran PBB. Yang pertama itu ada misi penjaga perdamaian di Lebanon. PBB telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon sejak tahun 1978 untuk menjaga perdamaian antara Israel dan Lebanon. Lalu yang kedua, ada bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Suriah. PBB memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi Suriah yang melarikan diri akibat perang saudara. Sekian dari aku, dadah. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang peran aktif Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu penjaga perdamaian. Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang disebut misi Garuda ke berbagai negara seperti Palestina, Mesir, Filipina, dan juga Bosnia. Yang kedua, yaitu penyelesaian konflik. Indonesia membantu penyelesaian konflik di berbagai negara seperti Timur Leste, Afghanistan, dan Lebanon. Indonesia juga mensponsori Jakarta Informed Meeting atau JIN 1 pada tahun 1988 untuk menyelesaikan konflik di Kamboja. Yang ketiga, yaitu bantuan kemanusiaan. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Yang keempat, yaitu isu-isu global. Indonesia memperjuangkan isu-isu global seperti perubahan iklim, penanggulangan bencana alam, dan hak asasi manusia. Yang kelima, Dewan Keamanan PBB. Indonesia pernah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 1974 sampai 1975, lalu 1995 sampai juga 1996, yang terakhir yaitu 2007 sampai 2009. A few moments later. Baik, yang selanjutnya yaitu Dewan HAM. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM pada tahun 2006. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, Komisi Hukum Internasional PBB. Mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja merupakan anggota Komisi Hukum Internasional PBB untuk periode 1992 sampai 2001. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.